Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Anda membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran. Dalam bahasa Arab, membaca adalah qiraah, merupakan bentuk masdar dari qara'a. Kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qara'a, yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Menurut sebagian ulama, hal sedemikian itu juga merupakan muara dari seluruh ilmu pengetahuan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang telah ditulis, baik secara dilisankannya ataupun hanya dalam hati. Dengan demikian, membaca bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi dimasukkannya di dalam tadabbur atau mengkaji dan memahami. Sementara Al-Quran secara terminologi berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan suatu nilai ibadah. Terima kasih. Dan yang kedua ialah perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran agar manusia membacanya dan melakukan tadabbur terhadapnya. Kelebihan dari Al-Quran itu sendiri dibandingkan dengan kitab suci lainnya ialah lebih terpelihara keorisinalitasannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia membacanya, baik itu berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Nabi. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Araf ayat 1, bahwasanya tentang membaca Al-Quran yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi orang yang hendak membaca Al-Quran agar terlebih dahulu berwudu. Setelah berwudu lalu duduk dalam posisi sopan dengan menghadap kiblat serta posisi kepala menunduk menghadap Al-Quran. B.
Jadi hal inilah yang sesungguhnya akan membuat khusyuk dalam membaca Al-Quran. Di antara adab membaca Al-Quran adalah memperhatikan hak-hak ayat. Hak ayat yang dimaksud di sini bukan terkait dengan makhraj atau tajwid, karena hal tersebut sudah dibahas di atas. Hal ini terkait dengan ayat-ayat sajadah. Apabila seseorang membaca ayat sajadah, maka hendaklah ia tidak melanjutkan bacaan, melainkan ia sujud terlebih dahulu. Demikian pula apabila seorang mendengar ayat sajadah dilanjutkan, maka sudah sebaiknya ia bersujud karena mendengarkan ayat tersebut. Selanjutnya, memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Dianjurkan bagi siapa saja yang hendak memulai membaca Al-Quran agar membaca ta'awudz terlebih dahulu. Hal ini karena di dalam bacaan ta'awudz terkandung permohonan perlindungan dari setan yang terkutuk, yang seringkali mengganggu bagi orang yang membacanya. Selain itu, apabila seorang membaca Al-Quran lalu membaca ayat tentang tasbih, maka hendaklah ia beristighfar dan berdoa. Demikianlah seterusnya tergantung pada ayat yang bersangkutan agar khusyuk dalam membacanya. Yang selanjutnya lagi, membaca dengan suara lembut. Membaca dengan suara lembut dengan tidak keras atau nyaring sangat dianjurkan, khususnya bagi orang yang mengkhawatirkan timbulnya sifat ria. Sementara apabila dia khawatir terjadi ria dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dalam rangka syiar agama, maka membaca dengan suara keras dianjurkan karena hal tersebut lebih membangkitkan semangat bagi para pembaca. Selain itu, ia bisa mengusir rasa ngantuk dan meminimalisir sifat malas saat membacanya. Dan yang selanjutnya lagi, membaca dengan suara yang merdu dan berturutan. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu tentu dianjurkan kandungan Al-Quran dengan tata bahasa yang bagus. Apabila dikolaborasi dengan lantunan suara Al-Quran yang merdu, tentu akan menambah keindahan Al-Quran. Dahulu para sahabat apabila berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan salah seorang dari mereka yang memiliki suara bagus. Selanjutnya, pengertian adab berdoa. Doa menurut Ibnu Al-Qayyim yaitu sebab paling kuat dalam menolak segala sesuatu yang tidak diinginkan ataupun yang diinginkan. Hanya doalah yang menolak, mengobati dan mencegah timbulnya musibah, bahkan melenyapkan atau meringankan musibah itu sendiri. Karena doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsulun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Al-Ghazali ada 10 hal adab berdoa, di antaranya 1. Berdoa di waktu-waktu khusus, 2. Berdoa dalam kondisi tertentu, 3. Menghadap kiblat, 4. Melirikkan suara di antara suara pelan sekali dan keras, 5. Tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat-buat.
Kebanyakan berdoa seperti kurang diperhatikan oleh seseorang yang berdoa. Padahal dengan mengabulkannya doa adalah kesucian batin. Kesucian batin dapat dilakukan dengan bertaubat dan berupaya mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan dan bersemangat di dalam berdoa. Jadi kesimpulannya, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran juga sebagai way of life bagi kehidupan manusia. Nah, jika kita membaca Al-Quran harus disertai dengan penghayatan dan etika ya, agar mendapat pahala serta nilai plus bagi yang membacanya. Yang selanjutnya adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbagi menjadi dua. Yang pertama doa masalah, yang selanjutnya doa ibadah. Doa masalah yaitu permohonan seorang hamba agar terhindar dari kerusakan. Sedangkan doa ibadah yaitu doa seorang hamba untuk mendapatkan suatu kebaikan. Nah, jika kita berdoa harus memperhatikan kondisi dan waktu ya. Jika kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya kalau kita benar-benar berdoa, karena doa merupakan senjata yang paling ampuh bagi kehidupan manusia. Nah, kalian sudah berdoa belum? Nah, kalau kita punya keinginan, ayo kita berdoa. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.